Salam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Semoga kita semua diberi kesehatan dan berkat yang melimpah di pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai pada pagi hari ini. Dengan segala syukur atas berkat pertolongan Tuhan yang kita rasakan hari ini, di tengah kondisi pandemi global COVID-19, kita masih diperkenankan untuk bersekutu bersama, baik yang sudah bisa melaksanakan peribadatan di gedung gereja maupun yang masih di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, marilah dengan bangkit berdiri kita bersama masuk dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 242, bait yang pertama dan ketiga, Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah ini bersama kita khususkan dengan pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup berpengharapan menjadi hidup yang ideal bagi orang Kristen. Bahwa kita akan berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Namun dalam realitanya ada banyak tantangan dan godaan yang kadang menjadikan pengharapan itu menjadi sirna. Saat ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang datangnya seperti pencuri. Dan persiapan tersebut membutuhkan keteguhan hati untuk menjalaninya dengan tekun karena ada banyak pilihan yang menggoda di depan kita. Dan marilah kita akan bersama menaikkan syukur kepada Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan.
tak berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu, ingat yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa diingatkan untuk kita menjalani kehidupan ini dengan berlandaskan pada kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mengasihi Allah dengan seluruh apa yang ada di dalam kehidupan kita, dan juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Namun kita seringkali tergoda dengan hawa nafsu, keegoisan diri kita, sehingga kita tidak bisa mewujud nyatakan kasih itu dengan baik di tengah kehidupan kita. Marilah kita bersama mengaku di hadapan Tuhan melalui pengakuan dosa secara pribadi di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan akan segala cederawi kami, dan kami memohon kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk kami menjalani kehidupan yang baru dan mengupayakan kehidupan yang seperti Engkau kehendaki. Mampukan kami ya Tuhan, Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam kasih pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan berdiri, dan Tuhan berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus, dan Ia menyatakan kasih-Nya melalui karya pengampunan dan tuntunannya bagi setiap orang untuk menjalani kehidupan yang baru dalam anugerah-Nya. Dan terimalah anugerah Tuhan dalam beritanya yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita akan bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar sabda Tuhan, dan kita memohon akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Kami senantiasa merasa haus, kering, dan kami mengharapkan akan siraman air yang menyejukkan. Dan sabdamu Tuhan boleh menjadi sumber air kehidupan bagi kami yang menyejukkan hati kami, yang menghidupi akan iman kami, sehingga kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mempersiapkan hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus berkarya, memberikan hikmat, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hendak mendengarkan dan melakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Tuhan Yesus Kristus yang bersama kita renungkan saat ini menurut kesaksian Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Matius 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menanti kedatangan seseorang yang kita tunggu itu tentu bukan hal yang mengenakkan. Menyenangkan mungkin bisa terjadi ketika memang orang yang kita tunggu itu adalah orang yang spesial. Tetapi perjalanan waktu menunggu itu bisa menjadi atau menumbuhkan rasa yang tidak nyaman. Apalagi untuk menyambut kedatangannya kita sudah mempersiapkan banyak hal yang itu menjadi bagian yang spesial. Kita memberikan waktu kita bersih-bersih rumah atau mempersiapkan diri dengan baik. Atau kalaupun kita akan menjamu dengan makanan, kita juga mempersiapkan makanan hidangan yang enak, yang spesial. Dan ketika semua sudah selesai, kita masuk dalam waktu tunggu. Ketika perjalanan waktu itu yang kita tunggu tidak datang-datang, tidak kunjung hadir, mungkin kita akan mulai gelisah. Kita akan mulai gelisah, ada prasangka ini mau datang apa tidak, jadi apa tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika waktu yang sudah dijanjikan itu tidak kunjung kita temui, mungkin kita akan mulai kehilangan pengharapan. Nah, si Dora ya sudah capek-capek, tapi sepertinya ini akan mubah. Kita kehilangan pengharapan akan semangat di mana kita menyambut tamu itu. Nah, tentunya juga di bagian-bagian kehidupan yang lain, ketika kita menunggu dalam waktu yang lama, kita bisa kehilangan pengharapan. Nah, kehilangan pengharapan ini Bapak Ibu Saudara akan menghadirkan sikap masa bodoh. Luweh-luweh. Nah, ngono lah. Wis telajangane mambu ya men ngono. Nek teka ya wis anane bae. Ora ana ya rasa disuguh gitu kan. Demikian pula di tengah kehidupan kita yang lain, biarinlah. Mau datang atau enggak, monggo terserah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kita menghadapi tantangan kehidupan, apalagi saat ini kita berada dalam satu situasi pandemi COVID-19. Ketika virus itu menyerang, ada satu pengharapan nanti sebulan bisa selesai. Mungkin ketika sebulan tidak selesai, nanti bulan depan virusnya akan hilang. Kita terus berdoa agar virus itu segera berakhir, pandemi ini segera berakhir. Namun dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudara, sudah 1 tahun virus itu masih tetap ada. Kondisi masih tetap sama. Tingkat kematian juga masih ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mulai kehilangan akan pengharapan itu. Masa bodoh lah, arep virus, arep corona apa ora, ngono.
Sehingga tidak ada upaya-upaya di dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri. Kita pakai masker kalau hanya pas di tempat-tempat yang memang di situ ada protokol kesehatan. Kita cuci tangan ya kalau pas disuruh saja, maaf Pak, Bu, cuci tangan dulu, kita baru cuci tangan. Namun di dalam kehidupan yang lainnya kita biasa-biasa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan pengharapan. Sikap masa bodoh ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak senantiasa mempersiapkan diri, mengolah diri, agar ketika apa yang menjadi pengharapan itu hadir, kita sungguh-sungguh memiliki kesiapan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Kapan sih Tuhan akan datang? Dari dulu dijanjikan sejak Alkitab ini mulai ditulis, sudah dijanjikan bahwa Allah akan hadir memberikan keselamatan, pembebasan. Tapi kapan Yesus itu hadir di dunia untuk yang kedua kalinya? Bapak Ibu, waktu yang panjang dengan berbagai pergumulan hidup yang ada yang menjadikan kita kehilangan pengharapan. Sehingga sikap kita seringkali seperti gadis yang bodoh. Yang penting saya sudah membawa pelita. Yang penting saya sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama minyak ini disimbolkan atau diibaratkan sebagai roh Allah. Jadi ketika seorang ditahbiskan, maka disimbolkan bahwa orang itu dipenuhi oleh roh Allah, maka orang itu akan dikucuri minyak. Kalau di lagu sekolah minggu, seperti minyak di kepala Harun yang mengalir sampai ke jubahnya turun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minyak yang mengucur dari atas sampai ke bawah ini melambangkan bahwa roh Allah memenuhi kehidupan kita. Nah, di dalam perumpamaan ini ada 10 gadis. Yang 5 ini hanya membawa pelita dan minyak yang ada di situ. Tetapi 5 gadis yang lain membawa cadangan minyak. Apa yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara? Di dalam menantikan kehadiran Tuhan, seringkali kita hanya membawa pelita. Yang minyaknya yuk cuma ada di pelita itu. Yang penting saya sudah bertobat, saya menyerahkan diri, saya dibaptis. Sudah. Nah, Bapak Ibu, iman yang hanya seperti itu lambat laun akan pudar, akan mulai surut, bahkan bisa padam ketika bertemu, berhadapan dengan berbagai tantangan kehidupan. Nah, 5 gadis yang bijaksana membawa minyak cadangan. Artinya apa? Bahwa di kehidupan itu roh Allah senantiasa dihidupi, roh Allah senantiasa ada. Bagaimana menghadirkan roh Allah di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memiliki cadangan minyak yang banyak untuk menantikan kehadiran Tuhan? Tidak hanya sekedar dengan kita membaca Alkitab, kitab suci. Tidak hanya sekedar kita membaca renungan. Tidak hanya sekedar kita hadir di persekutuan-persekutuan.
Apalagi saat ini persekutuan hanya ada di ibadah minggu. Untuk kegiatan-kegiatan lain, PA dan lain sebagainya, kita belum ada. Mungkin dengan kondisi ini pun ada banyak hal yang bisa kita munculkan. Bisa jadi kita kangen tidak PA, ya. Kapan bisa PA lagi? Bisa jadi juga beneran. Lah kebeneran orang PA, orang nambah-nambahi gawean menggereja, acara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mempersiapkannya tidak hanya sekedar pada bagian itu, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Roh Allah akan ada di dalam kehidupan kita ketika kita hidup bersama dengan Roh Allah itu. Roh Allah itu dihidupi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita dipanggil untuk kita mempersiapkan diri dengan baik. Jangan hanya membawa pelita, tetapi juga membawa minyak cadangan. Nah, bagaimana agar minyak di puli-puli kita itu terus nantiasa ada? Yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita pergumulkan dari bacaan-bacaan firman Tuhan, itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita untuk kita mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetaplah berpengharapan dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam saat ini. Ajarkan kami Tuhan untuk kami senantiasa memiliki keteguhan hati di dalam pengharapan. Di saat kami menghadapi akan berbagai pergumulan hidup kami, mampukan kami untuk kami senantiasa menjaga, merawat, menumbuhkan iman kami. Sehingga bukan saja kami percaya kepada Engkau dan berhenti untuk melakukan kehendak-Mu, namun ajarkan kami, mampukan kami untuk kami senantiasa menghidupi akan panggilan-Mu itu di dalam setiap perilaku, tutur kata kami, dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, di tengah berbagai kondisi yang kami alami, baik itu di tengah pekerjaan kami, tengah pergumulan keluarga kami, tengah kondisi tubuh kami yang lemah, baik itu karena sakit maupun seiring dengan bertambahnya usia. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa berpengharapan, sehingga kehidupan kami ini semakin intim
dengan Engkau. Dan kami siap ketika Engkau hadir untuk yang kedua kalinya. Dan kami boleh bersama-sama masuk di dalam perjamuan. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan jemaat-Mu. Kiranya Engkau terus senantiasa menolong, sehingga kami boleh terus senantiasa menjadi saksi-Mu. Kami boleh menghadirkan akan kerajaan Allah di tengah kehidupan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menolong, Engkau memberkati di dalam perjalanan bangsa ini. Engkau berkati para pemimpin bangsa ini untuk memiliki hati yang bijaksana dan juga memiliki rasa tanggung jawab di dalam mengemban akan tugas tanggung jawabnya di tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa khusus untuk Kota Banyumas ini di dalam segala perencanaan yang dibuat. Kiranya Engkau memberkatinya. Terlebih Tuhan, di dalam rencana pemekaran wilayah Banyumas, Engkau akan menolong memberkati, sehingga apa yang direncanakan ini sungguh-sungguh akan berdampak bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di Kota Banyumas ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan senantiasa menolong kami di tengah berbagai perjalanan kehidupan kami. Menyadari akan segala kelemahan, keperdosaan kami, kekurangan kami, di dalam kami menaikkan akan doa-doa syafaat kami. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Dan kesempurnaannya Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kalian bisa untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sebagai ucapan syukur kita kepada Allah yang penuh kasih, marilah memberikan persembahan. Nat Alkitab pembimbing untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan diambilkan dari Efesus 5 ayat 19b sampai 21. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah persembahan kita haturkan kepada Tuhan dalam doa. Betapa besar Tuhan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami bisa melewati hari-hari yang sulit ini Tuhan Yesus, tanpa kami khawatir akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan kami rasa kenyamanan, rasa kekuatan, dan kemampuan untuk tetap berdiri dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa besar Tuhan Yesus berkat yang Engkau berikan kepada kehidupan kami. Pada saat ini kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Semoga Tuhan Yesus mau menerimanya, menyucikannya dan mengkuduskannya, sehingga boleh persembahan ini menjadi persembahan yang bagi untuk memuliakan nama-Mu di sini Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga terus mengingat untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau juga berikan kebijaksanaan, kesehatan, dan kemampuan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman Tuhan yang kami terima pada pagi hari ini. Boleh kami senantiasa terus berjaga-jaga dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus terus mau perbarui kehidupan kami hari lepas hari, sehingga nantinya jika Engkau datang, kami siap Tuhan Yesus. Sementara kami juga akan undur tempat ini Tuhan Yesus untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Tuntun langkah kami, kendaraan kami, hingga Tuhan antarkan di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat dari pagi sampai pada saat ini Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, pikiran ataupun kelakuan, Tuhan Yesus mau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami, doa ini terus kami naikkan. Amin. Di jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal, jika jiwaku membungkuk meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya.
bagaikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ulanglah bersama dengan berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku di